Halo sahabat-sahabat jaringan, kembali lagi sama gua Julandi Pratama. Kali ini kita akan membahas mengenai perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu banyak ya teman-teman, dan gak mungkin gua sebutin satu-satu. Tapi yang paling penting itu kita perlu mengetahui ada beberapa perangkat jaringan yang akan menjadi concern dan akan kita pelajarin. Perangkat jaringan ini terbagi menjadi beberapa jenis dan sifat tergantung dari fungsinya. Langsung aja akan kita bahas. Ciao. Oke guys, jadi kita akan membahas mengenai perangkat ya. Yang pertama yang perlu semua pahami itu adalah definisi dari network device atau perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu adalah sebuah alat khusus yang difungsikan untuk mengelola ya atau memanage ya. Memanage jaringan komputer. Itu adalah definisi dari network device. Network device ini mungkin akan gue jelaskan berdasarkan beberapa definisi ya. Yang pertama itu berdasarkan si oscillator. Seperti yang kita ketahui di video gue sebelumnya, kalau misalkan belum nonton, tonton dulu. Ada beberapa perangkat jaringan yang bekerja di oscillator. Yang pertama itu di oscillator fisikal. Itu ada perangkat jaringan hub ya. Hub ini dia bersifatnya pasif, jadi dia tidak bisa dikonfigurasi dan hanya mendistribusikan jaringan internet. Ada hub, ada mungkin kalau teman-teman yang bekerja di RT RW-Net atau di ISP itu ada yang namanya media converter, itu juga di layer fisikal. Lalu ada di layer data link. Di layer data link itu ada perangkat yang bekerjanya itu adalah switch L2 ya disebutnya, atau switch layer 2. Terus di layer network itu ada perangkat router ya. Ada perangkat router, sama ada satu lagi switch layer 3, switch L3. Artinya ya dia bisa mengenal IP address, makanya dia ada di layer network. Nah, selebihnya kayak di layer transport sampai ke layer application ya. Transport session presentation application itu dia ada firewall sama end device. Nah, ini end device gua akan jelaskan di video ini ya. Nah, kenapa mereka didefinisikan berdasarkan layer ini? Supaya kita lebih mudah ketika kita ingin mengimplementasi jaringan komputer. Mungkin ini akan kerasa ketika teman-teman sudah bekerja sebagai network engineer. Nah, selanjutnya perangkat jaringan berdasarkan fungsi itu dibagi dua. Ada yang namanya intermediary device, ada juga end device. Intermediary device itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mendistribusikan jaringan komputer ke jaringan komputer yang lainnya. Contoh seperti apa? Switch ya. Yang tadi aja hub, router. Terus apalagi modem, access point, firewall. Nah, ini adalah intermediary device ya. Terus ada juga end device. End device ini seperti apa? Itu kayak PC, laptop, server, printer. End device ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Kalau intermediary device itu adalah perangkat jaringan yang meneruskan si data tersebut. Makanya ini dibagi dua berdasarkan fungsi. Lalu selanjutnya, perangkat jaringan dibagi juga berdasarkan kehandalan. Ada yang disebut dengan perangkat jaringan yang unmanaged. Ada perangkat jaringan yang manageable. Unmanaged ada apa aja? Kayak hub, dia unmanaged. Dia bersifat pasif, dia hanya meneruskan tanpa kita bisa melakukan konfigurasi. Di manage-nya ada apa? Ada switch. Ya. Terus apalagi media converter. Kayaknya lebih banyak kalau di unmanaged itu yang bekerja di layer 1 lah. Lalu router masuk ke mana? Router itu masuk ke manage karena dia bisa dikonfigurasi. Yang terakhir,
perangkat jaringan itu bisa kita definisikan berdasarkan lapisan jaringan. Lapisan jaringan itu biasanya dibagi menjadi 3. Ada core, ada distribution, ada akses. Core ini merupakan inti dari sebuah infrastruktur jaringan. Contoh misalkan ketika uplink atau internet masuk ke sebuah router, nah router tersebut itu menjadi router core. Kenapa? Karena ketika router itu mati, distribution sama akses ini nggak akan berjalan. Kalau perangkat-perangkat jaringan di layer distribusi, dia berfungsi untuk mendistribusikan internet. Jadi di sini core, di sini distri, di sini akses. Baru ke user sini. Jadi kalau distribusi itu dia perangkat yang berfungsi untuk mendistribusikan atau meneruskan data dari core. Kalau akses itu adalah perangkat-perangkat jaringan yang bersentuhan langsung dengan user. Contoh kayak misalkan di core itu biasanya ada router, di distribusi ada switch yang biasanya portnya banyak, lalu di akses itu ada access point atau hub. Ya mungkin kalau sekarang kita lihat kayak lapisan OSI layer ya, tapi secara definisi itu berbeda. Karena ketika kita berbicara tentang lapisan jaringan, maka bisa jadi switch juga ada di core ketika dia menghandle seluruh distribusi yang ada di bawahnya. Oke, lalu perangkat-perangkat jaringan ini biasanya digunakan untuk apa aja? Kita jelaskan sedikit demi sedikit. Ya, yang pertama itu hub. Dia berfungsi hanya untuk menyebarkan jaringan secara broadcast atau memberikan cabang terhadap sebuah jaringan. Contoh misalkan di sini ada internet. Internet ini pengen dibagi ke beberapa end device ya. Nah, fungsi hub itu di sini untuk mendistribusikan jaringan. Terus Bang, kalau misalkan kita ingin memisahkan traffic antara penggunaan satu dengan penggunaan lainnya, baru kita menggunakan switch. Karena switch ini portnya juga banyak seperti hub. Cuman bedanya si switch ini dia bisa memisahkan traffic karena dia bisa dikonfigurasi secara logik. Lalu fungsi router buat apa? Router itu berfungsi untuk merouting atau memberikan rute jalur ketika kita ingin berpergian ke suatu jaringan lain. Contoh misalkan di sini ada suatu jaringan LAN atau di kampus gitu ya. Ini kampus A. Ingin terhubung ke kampus B di sini ya. Ini kampus A ingin terhubung ke kampus B dan setiap kampus punya router. Nah, ketika kedua kampus ini ingin saling terhubung satu sama lain, maka dia membutuhkan router untuk bisa melakukan routing. Lalu selanjutnya ada perangkat yang namanya access point atau sering kita sebut sebagai WiFi ya. Jadi sebenarnya WiFi itu bukan perangkat, tapi WiFi itu suatu fitur yang ada di dalam access point. Nah, access point ini dia fungsinya hampir mirip kayak hub. Ya, teman-teman, dia hampir mirip kayak hub atau mungkin dia hampir mirip juga seperti switch. Cuman bedanya, access point ini dia mentransmisikan jaringan internet itu melalui media wireless. Jadi tanpa kabel, ya. Yang terakhir itu ada perangkat firewall. Firewall ini berfungsi untuk security atau keamanan pada sebuah jaringan. Contoh, misalkan kita ingin memblokir akses dari satu PC ke website tertentu. Nah, ini bisa menggunakan firewall. Atau misalkan di suatu sekolah ada jaringan guru sama ada jaringan siswa. Nah, firewall ini berfungsi untuk memblokir antara komunikasi dari guru ke siswa. Bisa jadi seperti itu kalau misalkan ada kebijakan bahwa PC guru nggak boleh saling terkoneksi dengan PC siswa, bisa menggunakan firewall untuk memblokirnya. Mungkin dari teman-teman ada bertanya, Bang, kok router Mikrotik ada firewallnya ya? Karena memang zaman sekarang vendor-vendor jaringan itu pasti berkompetisi untuk memberikan fitur yang terbaik untuk perangkatnya supaya ya dibeli. Karena ketika perangkat router hanya berfungsi untuk merouting saja, ya jadinya kurang efektif dan kurang efisien. Makanya biasanya di dalam satu router ditambahkan fungsi firewall, fungsi access list. Terus ada juga
router wireless, di mana fungsinya di sebuah router itu ada fungsi access point-nya. Terus router juga udah ada yang banyak portnya. Terus kita ingin menghubungkan banyak perangkat hanya dengan satu perangkat. Ya kita bisa menggunakan switch L3, di mana di dalam switch L3 ada fungsi routingnya. Jadi kalau kita berbicara tentang perangkat jaringan ya banyak banget tipe-tipe dan jenisnya. Tapi sebagai dasar, memang fungsi perangkat jaringan itu seperti ini, ada access point, hub, switch, router, dan firewall. Jadi seperti itu teman-teman, itu aja sebenarnya untuk perangkat-perangkat jaringan. Ya ini hanya sebagai permulaan buat teman-teman biar ke depan gak bingung kalau nge-lab. Semisal gue sebutin mana intermediary device, mana end device, mana router, mana switch. Sehingga teman-teman bisa membedakan dan kita bisa ngobrol langsung nyambung. Itu aja yang ingin gue sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam hangat, sahabat jaringan.